Aku punya ide. Sebuah ide yang tidak akan melepaskanku sampai aku memprogramnya. Namaku Satoshi Nakamoto. Kamu tidak mengenalku. Belum, tapi penemuanku akan mengubah hidupmu. Aku menciptakan sebuah singularitas di dunia maya, sebuah jaringan moneter yang sepenuhnya bersifat peer-to-peer tanpa mempercayai pihak ketiga. Akar masalah dari mata uang konvensional adalah kepercayaan yang dibutuhkan untuk membuatnya bekerja. Bank sentral harus dipercaya untuk tidak mendevaluasi nilai mata uang, tetapi sejarah mata uang fiat penuh dengan pelanggaran kepercayaan tersebut. Suspend temporarily the convertibility of the dollar. The stock market is now down 21%. Fair to say you simply flooded the system with money. Yes, we did. That's another way to think about it. We did. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. Mereka tidak peduli dengan kita dan tidak akan pernah peduli. Percayaanku terhadap mereka sudah lama hilang, jika memang pernah ada sejak awal. Kita melihatnya langsung dengan mata kepala sendiri. Ini adalah penipuan raksasa. Bank-bank, penciptaan uang, aturan-aturan, semuanya. Semua hanyalah jaringan kebohongan dan korupsi. Tapi aku tidak kesal dengan hal itu. Aku menciptakan sebuah senjata, sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan. Aku melawan balik karena aku seorang cypherpunk. Kami para cypherpunks berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan kebebasan di dunia maya. Bagi kami, kebebasan tidak bisa ditawar. Eric Hughes telah mengatakan semuanya dalam manifestonya pada tahun 1993. Privasi diperlukan untuk masyarakat yang terbuka di era elektronik. Kita tidak bisa mengharapkan pemerintah, perusahaan, atau organisasi besar tak terlihat lainnya untuk memberikan privasi kepada kita atas dasar kebaikan mereka. Cypherpunks menulis kode. Kita tahu bahwa seseorang harus menulis perangkat lunak untuk mempertahankan privasi. Dan karena kita tidak bisa mendapatkan privasi, kecuali kita semua melakukannya, kita yang akan menulisnya. Jika kamu mengontrol uang orang, kamu dapat mengontrol setiap aspek kehidupan mereka. Jika kamu mengawasi uang orang lain, maka kamu tahu semua yang perlu kamu ketahui tentang mereka. Sistem moneter kita adalah alat yang sempurna bagi para totalitarian. Siapapun yang mengendalikan uang akan mengendalikan kebenaran, memanipulasi kebenaran, mendikte kebenaran. Kebenaran yang alami adalah bahwa orang-orang yang bekerja keras mendapatkan dan mempertahankan apa yang layak mereka dapatkan. Kebenaran yang dimanipulasi adalah bahwa para bankir, politisi, dan aparatur negara mengisi kantong mereka, meninggalkan masyarakat dengan kemerosotan mata uang. Besarnya kejahatan ini di luar pemahaman kita. Kita mengalami salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah umat manusia dengan mata kepala sendiri. Tetapi kami tidak tinggal diam. Kami para cypherpunks telah mengerjakan mata uang digital selama beberapa dekade, namun semua mata uang ini gagal. Teman-temanku memiliki pemahaman yang baik tentang kriptografi, tetapi tidak dalam bidang ekonomi. Agar sebuah mata uang dapat berhasil, semua elemen pentingnya harus disatukan secara utuh. Setelah malam-malam tanpa tidur yang tak terhitung jumlahnya, dan saat-saat diambang keputusasaan, akhirnya aku berhasil. Semua elemen penting berhasil disatukan. Pada tanggal 31 Oktober 2008, aku mengirimkan white paper Bitcoin kepada para cypherpunks lainnya, menjelaskan ideku. Tepat 491 tahun sebelumnya, Martin Luther memakukan 95 tesisnya di gereja kastil di Wittenberg yang pada akhirnya mengarah pada pemisahan antara gereja dan negara. Aku akan melakukan apa yang sudah lama tertunda, memisahkan uang dan negara. White paper ini adalah deklarasi perangku. Pada tanggal 3 Januari 2009, aku melakukan hard coding pada blok Bitcoin pertama yang ada, blok Genesis. Di dalamnya, aku menambahkan sebuah pesan. The Times 3 Januari 2009. Kanselir diambang bailout kedua untuk bank-bank. Berita utama surat kabar hari itu. 9 hari kemudian, aku menandatangani sebuah transaksi dan mengirimkan Bitcoin ke sebuah alamat dari Hal Finney, seorang cypherpunk lainnya. Hal sangat berjasa, terutama di masa awal. Aku membutuhkan seseorang untuk memulai jaringan. Dia adalah salah satu alasan mengapa kesuksesan Bitcoin bisa terwujud. Bitcoin bukanlah proyek pribadiku. Ini adalah proyek kolektif para cypherpunk. Ini adalah hasil dari riset dan pengembangan selama 40 tahun. Aku hanyalah orang yang berhasil menyatukannya menjadi nyata. Dan aku tidak bisa berkata-kata. Usaha itu terbayar.
kita telah mengubah uang selamanya dan menciptakan alat untuk menghancurkan parasit fiat yang telah menggerogoti umat manusia. Untuk memahami bagaimana kita bisa mencapainya, kita perlu memulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apa itu uang? Uang adalah informasi. Bentuk uang yang paling umum dalam sejarah adalah benda fisik seperti koin emas. Uang ini tidak memerlukan izin. Siapa saja bisa menggunakannya tanpa perlu meminta persetujuan. Koin emas memiliki unforced costliness atau biaya yang tak bisa dipalsukan. Sulit untuk membuat lebih banyak. Informasi tentang siapa yang memilikinya tersimpan di dalam benda itu sendiri. Integritas informasi dijamin oleh kepemilikan benda fisik tersebut. Tidak diperlukan otoritas pusat untuk itu. Pada zaman dahulu, koin emas adalah bentuk uang terbaik yang kita miliki. Tapi jika kita ingin masuk ke dunia digital, dan karena objek fisik tidak ada dalam dunia digital, kita butuh solusi lain. Sesuatu yang sangat sederhana, sebuah ledger, sebuah daftar transaksi. Uang digital tak lebih dari database besar yang mencatat siapa mengirimkan apa ke siapa, dan secara konsekuen, siapa yang memiliki berapa banyak. Hanya itu. Tapi ini menimbulkan masalah besar yang tak bisa dipecahkan. Siapapun yang mengendalikan daftar transaksi itu bisa mengubahnya sesuka hati. Ia bisa membelanjakan uang yang sama 2 kali, yang dikenal sebagai masalah pengeluaran ganda. Dalam daftar digital, tidak ada batasan fisik atau hukum yang mencegah penipuan. Jika kita ingin ledger ini bekerja, kita butuh mekanisme yang menjamin urutan absolut atas segala hal. A harus diikuti oleh B, bukan sebaliknya. Untuk itu, 2 teknologi digabungkan. Database kita adalah blockchain, buku digital besar tempat setiap transaksi dicatat. Setiap 10 menit, 1 halaman baru, 1 blok ditambahkan ke blockchain. Sampai di sini masih oke, belum ada revolusi. Revolusinya adalah menemukan mekanisme agar penambahan halaman baru dan penentuan kebenaran tidak berada di tangan otoritas pusat seperti pemerintah atau bank sentral, tapi bersifat terdesentralisasi. Seperti halnya koin emas, kita ingin mengembalikan otoritas itu pada hukum alam yang tak bisa dimanipulasi. Untuk itu, kita gunakan proof of work. Pertanyaan fundamentalnya, bagaimana memastikan bahwa pihak yang menambahkan blok tidak berbuat curang? Jawabannya sederhana. Mereka harus membayar. Dengan apa? Energi. Para penambang harus menghabiskan energi untuk menambang blok baru. Ketika pengguna menyiarkan transaksi mereka, para penambang mengumpulkan dan menyusunnya ke dalam satu blok. Lalu mereka bersaing, memecahkan teka-teki kriptografi melalui bukti kerja. Siapapun yang berhasil pertama, mengusulkan bloknya kepada penambang lain. Jika valid, ia mendapat imbalan berupa Bitcoin. Blok itu ditambahkan ke riwayat transaksi dan proses penambangan blok berikutnya dimulai. Jika jujur dan menggunakan energi, kamu mendapat imbalan. Jika curang, kamu tidak dapat apa-apa dan energimu sia-sia. Proof of work adalah fitur, bukan bug. Untuk menjamin kebenaran di dunia digital, kita butuh jangkar ke dunia fisik. Komputasi adalah satu-satunya jembatan antara informasi dan dunia nyata. Tanpanya, mustahil menjamin kebenaran di dunia maya. Dengan mekanisme ini, kita mengubah Bitcoin menjadi mesin pencipta kebenaran. Aturannya transparan, ditetapkan dalam kode, adil dan jujur. Setiap 10 menit, satu blok transaksi jujur ditambahkan ke rantai yang tidak bisa dirusak. Jadi, bertentangan dengan asumsi umum. Penambang tidak menciptakan Bitcoin, mereka menciptakan blok. Jika blok valid, mereka dapat imbalan dari jaringan. Energi yang digunakan tidak mempengaruhi kecepatan penciptaan Bitcoin. Kebijakan moneter Bitcoin diatur oleh waktu, bukan oleh energi. Perlindungan rantai ini dikaitkan dengan energi, dan karena itu tidak tergantung pada otoritas pusat. Jika kita bandingkan dengan sistem moneter saat ini, hasilnya mengerikan. Database fiat saat ini tidak didasarkan pada fisika, matematika, atau kode komputer.
melainkan pada niat baik birokrasi tidak berwujud yang berkali-kali menunjukkan bahwa mereka dengan senang hati membiayai perang tanpa akhir, menyelamatkan bankir kaya, dan merampok masyarakat melalui inflasi. Tahu kenapa Nixon menghapus standar emas tahun 1971? Karena ingin membiayai perang Vietnam. Tahu kenapa negara-negara Eropa meninggalkan standar emas tahun 1914? Untuk membiayai Perang Dunia I. Dalam sistem hard money, pemerintah hanya bisa berperang hingga kehabisan uang. Dalam sistem fiat, mereka bisa berperang hingga menghabiskan kekayaan rakyatnya. Bukanlah suatu kebetulan bahwa para tiran pembunuh paling mengerikan, dari Hitler, Stalin, Pol Pot, hingga Mao, semuanya menggunakan fiat money. Selama abad fiat, pemerintah membunuh lebih dari 169 juta orang, menjadikannya hal paling berbahaya di dunia. Tak jauh beda antara memiliki mesin cetak uang dan memegang cincin penguasa milik Sauron. Sebuah cincin untuk memperbudak mereka, untuk menemukan mereka semua, untuk menuntun mereka ke kegelapan dan membutakan mereka selamanya. Mungkin kamu menganggap aku berlebihan, tapi kamu tidak akan bilang begitu kalau kamu dipaksa ikut Perang Dunia Pertama, kehilangan semua teman-temanmu, 2 kaki dan 1 mata karena beberapa aristokrat ingin berperang. Atau kalau kamu hidup di Venezuela saat hiperinflasi 2010 dan anakmu mati kelaparan di tanganmu karena semua tabunganmu lenyap dalam hitungan hari dan tidak mampu membeli makanan lagi. Atau yang lebih approachable, jika kamu mengorbankan bertahun-tahun masa hidupmu yang sangat berharga untuk membangun bisnis yang memberikan value ke orang lain, harus bangkrut karena politikus dan pemerintahan yang totaliter bekerja sama menghabiskan triliunan rupiah dan sekarang meninggalkan kamu dengan uang yang sudah terinflasi. Siapa dari mereka benar-benar bebas? Dan apakah mereka pantas mengalami itu? Bisa dibilang, perang yang menyebabkan dihapuskannya sistem moneter yang sehat dalam bentuk standar emas tidak pernah berhenti. Mereka hanya berevolusi. Richard Nixon bilang, penghapusan itu hanya sementara. Namun sementara ini masih kita jalani hingga hari ini. Kita masih menggunakan uang perang. Tapi sekarang, perangnya bukan lagi di lapangan. Kita perang melawan pandemi, emisi, kemiskinan. Semua dibiayai dengan penciptaan uang baru, yang justru membuat rakyat makin miskin. Hampir tak ada yang menyadari perampokan diam-diam ini. Ini dianggap hal biasa. Tapi aku tak menyalahkan siapapun. Kalau kamu sakit sejak lahir dan semua orang di sekitarmu juga sakit, kamu tidak sadar kalau kamu sakit. Kamu baru sadar ketika ada penawarnya. Saat itulah kamu melihat dunia dengan cara yang berbeda. Fiat adalah penyakit. Bitcoin adalah penawarnya. Namun penawar ini sangat rapuh di masa awal kelahirannya. Bitcoin dulu sangat kecil dan mudah dihancurkan oleh penyerang yang termotivasi. Aku sendiri sempat sangat khawatir. Julian Assange, the founder of WikiLeaks, has been put on Interpol's most wanted list. Tonight in Britain, Julian Assange is awaiting arrest by British police. But the WikiLeaks founder remains defiant, suggesting the US is out to kill him. Tonight, Assange isn't relenting, suggesting that if anything happens to him, all the remaining secret cables will be released to the world at once. WikiLeaks seharusnya tahu bahwa kepentingan para penguasa tidak akan dilepaskan begitu saja tanpa perlawanan. Jika sebuah negara melakukan kejahatan perang dan kamu membocorkan informasi itu, maka kamu akan dianggap musuh dan diperangi dengan segala cara. Aku sudah bilang, aku tidak percaya pada pemerintah. Karena kebocoran tersebut, pemerintah mulai menyensor saluran pembayaran publik ke WikiLeaks. WikiLeaks dianggap berbahaya. Dan tentu saja, bagi para penjahat yang suka berbohong, kebenaran memang sesuatu yang berbahaya. Akhirnya WikiLeaks beralih ke Bitcoin, karena Bitcoin tidak memerlukan izin dari siapapun. Akan lebih baik jika perhatian ini datang dalam konteks lain. WikiLeaks telah menendang sarang lebah, dan kini kawanan lebah itu sedang menuju ke arah kita. Meskipun sebaris kata dalam teks hukum tidak akan langsung membuat Bitcoin lenyap, hal itu bisa saja membuat hidup kami jauh lebih sulit. Tapi, jika dilihat dari prinsip dasarnya, ancaman terbesar saat itu adalah serangan 51%.
Jika ada pihak yang mampu menguasai lebih dari 50% kekuatan penambangan dalam jangka waktu yang cukup lama, mereka bisa menghancurkan desentralisasi dan menjadi satu-satunya penentu kebenaran. Namun kami beruntung, rantai ini bertahan dari badai, dan sejak saat itu dilindungi oleh tembok energi yang terus tumbuh. Sejak kontroversi WikiLeaks tahun 2010, hash rate Bitcoin yang mewakili total kekuatan komputasi jaringan telah meningkat lebih dari 650 miliar %. Aku sudah bilang, proof of work adalah fitur, bukan bugs. Serangan 51% kini bukan lagi sebuah ancaman. Tidak ada entitas yang mampu menyediakan lebih dari 50% energi jaringan dalam jangka panjang. Dan seperti kisah Daud melawan Goliat, Bitcoin berhasil direbut dari cengkeraman para penguasa. Sekali dan untuk selamanya, mereka sudah punya kesempatan untuk menghancurkan Bitcoin. Tapi mereka tak melakukannya, dan dengan begitu mereka justru membuka jalan bagi apa yang terjadi selanjutnya. Sesuatu yang dicari semua orang, uang, dan lebih banyak uang. Pada awalnya, hal ini dianggap oleh sebagian besar orang sebagai uang internet yang konyol tanpa nilai ekonomis. Hingga seorang pria, Laszlo, sangat membutuhkan makanan. Saya akan membayar 10.000 Bitcoin untuk beberapa pizza. Seseorang menjawab, "Di negara mana kamu tinggal?" Jacksonville, Florida, Amerika Serikat. Aku cuma ingin memberitahu bahwa aku berhasil menukarkan 10.000 Bitcoin dengan pizza. Pembelian pertama, 2 buah pizza. Jika dilihat kembali, mungkin ini adalah pembelian pizza termahal dalam sejarah. Dengan pembelian ini, Laszlo membuka sebuah pertanyaan yang menarik. Berapakah nilai sebuah Bitcoin? Ya, nilai itu subjektif. Namun mari kita ubah sudut pandang. Berapa nilai uang yang langka dan tidak dapat dirusak? Tidak ada jawaban yang jelas untuk hal ini. Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab sendiri oleh setiap orang. I'm right here watching history be made. Bitcoin is now up to $111. Bitcoin hit a new record on Friday night, our time, $5,856.10 US. All-time high. A single coin has achieved $69,202 in trading today, breaking its previous record. Kemarin kamu bisa membeli pizza, dan besok membeli mobil sport. Pasar telah menaikkan harga melalui hukum penawaran dan permintaan. Tetapi, bagaimana sesuatu yang virtual dapat mengalami kenaikan harga seperti itu? Salah satu penyebabnya adalah para pedagang yang berspekulasi untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. Harga telah meningkat seperti gelembung dan kemudian runtuh. Banyak yang membandingkannya dengan krisis bunga tulip di Belanda pada abad ke-17. Namun yang cukup menarik, Bitcoin telah mengikuti perjalanan ini tidak hanya sekali, tetapi 4 kali dengan nilai tertinggi yang semakin tinggi sepanjang masa. Hal ini tidak biasa terjadi pada objek spekulatif yang tidak berharga. Jadi, tampaknya ada lebih banyak hal daripada yang terlihat. Selain spekulan jangka pendek yang menyebabkan fluktuasi harga yang ekstrim, ada investor jangka panjang yang melihat Bitcoin lebih dari sekadar objek spekulatif yang tidak berharga. Mereka melihat sebuah fungsi, sebuah solusi untuk sebuah masalah. Masalah apa yang dimaksud? Jika kita melihat keadaan dunia, kita melihat bahwa 8 miliar orang memiliki masalah, bahwa uang yang mereka gunakan membuat mereka lebih miskin. Mereka dirampok dari waktu yang mereka habiskan untuk mencari nafkah. Baterai tempat mereka menyimpan energi kehidupan mereka bocor. Sebagian besar orang tidak pernah menyadarinya. Beberapa orang percaya bahwa memang begitulah adanya. Tetapi semuanya memiliki perasaan yang mendasari bahwa ada sesuatu yang salah dengan dunia ini. Seolah-olah kita salah jalan di suatu tempat. Kamu terlahir ke dalam sebuah sistem di mana kamu tidak seharusnya mempertanyakannya. Tersadar dari sistem ini seperti terbangun dari Matrix. Bitcoin menawarkan kenyataan yang berbeda. Ini adalah permainan yang berbeda, dengan aturan yang berbeda. Bitcoin adalah sebuah baterai moneter yang tidak bocor. Dan ini hanya dimungkinkan karena kebijakan moneter Bitcoin. Kelangkaan digital murni dan absolut. Dengan 21 juta hardcap Bitcoin. Untuk setiap blok, penambang yang berhasil mendapatkan hadiah dalam bentuk Bitcoin. Imbalan ini pada awalnya adalah 50 Bitcoin per blok. Namun setiap blok ke 210.000, yang berarti sekitar 4 tahun, jumlah ini akan berkurang setengahnya, yang dikenal sebagai peristiwa halving. Saat ini penambang hanya mendapatkan 3,125 Bitcoin per blok.
19,8 dari 21 juta Bitcoin yang akan ada sudah ditambang. 99% dari seluruh Bitcoin yang akan ada akan ditambang pada tahun 2035. Kebijakan moneter Bitcoin bersifat anti-inflasi dan antisipatif. Kita tahu apa yang akan terjadi karena aturannya transparan. Jika kita bandingkan limited supply yang didukung oleh energi dan tidak dikontrol oleh siapapun dengan sistem fiat, dalam hal ini diwakili oleh utang nasional AS yang memiliki pasokan tak terbatas, tidak didukung oleh apapun dan dikontrol secara terpusat. Diskusi mengenai mana yang merupakan skema Ponzi yang sebenarnya menjadi cukup jelas. Sekarang mari kita renungkan, apa yang terjadi jika miliaran orang ingin beralih ke uang yang tidak membuat mereka menjadi lebih miskin? Proses ini jelas akan memakan waktu yang lama, tetapi apa yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang mengakibatkan kenaikan harga yang cepat adalah awal dari hal tersebut. Hanya sedikit orang yang memahami Bitcoin yang beralih sistem. Aku telah menciptakan sumber daya yang paling langka di alam semesta. Jika 8 miliar orang menginginkan Bitcoin, dunia akan terbagi menjadi 21 juta. Jadi mungkin, risiko terbesar adalah tidak memiliki Bitcoin sama sekali. Mungkin masuk akal untuk punya beberapa, untuk berjaga-jaga jika hal ini menjadi populer. Jika cukup banyak orang yang berpikiran sama, maka hal itu akan menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Namun sekarang, mari kita melihat kenyataan apa adanya. Tak semua yang berkilau itu emas. Ada suara-suara keras dari para kritikus yang menyoroti sisi lain dari mata uang ini. Bitcoin is worthless artificial gold. Development is disgusting and contrary to the interests of civilization. Bitcoin is going to zero. Zero. When it comes out, zero. Bitcoin, for the most part, failed in its objective of trying to become a global currency. Argumen para pengkritik sangat banyak dan biasanya masuk ke dalam salah satu dari dua kategori. Pertama, Bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik. Nilai itu subjektif dan ditentukan oleh individu. Jika saya sekarat karena kehausan, sebuah skateboard tidak ada nilainya bagi saya. Jika saya adalah seorang investor miliarder yang mendapat keuntungan dari sistem fiat, maka Bitcoin mungkin tidak bernilai bagi saya. Setiap orang memiliki nilai yang berbeda. Cukup sederhana. Dan yang kedua, Bitcoin tidak stabil, bukan mata uang yang diterima secara luas, dan tidak sepenuhnya terlepas dari pasar tradisional. Dirangkum dalam satu kalimat. 1,5 dekade setelah diciptakan, Bitcoin belum mencapai semua hal yang diharapkan oleh banyak orang. Hal ini memang benar. Namun, ini bukanlah bukti kelemahan Bitcoin, melainkan karena preferensi waktu yang tinggi dan ketidaksabaran mereka yang membuat argumen ini. Perbedaannya dengan perubahan di dunia fiat adalah bahwa hal ini tidak diputuskan secara terpusat dari atas ke bawah, tetapi perlahan-lahan menyebar dari bawah ke atas. Dibutuhkan waktu bagi setiap individu untuk menyadari peluang ini dan membuat keputusan apakah mereka ingin menyimpan energi ekonomi mereka di dalamnya atau tidak. Prinsip-prinsip Bitcoin terukir dalam kode. Prinsip-prinsip dan insentif ini membutuhkan waktu untuk terungkap dengan sendirinya. Sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang yang telah terlalu dipengaruhi oleh sistem fiat dan mungkin diberkati dengan sedikit kesombongan atau intelektualitas semu. Hello, Neo. Intinya adalah, jika ada kebutuhan, pasti ada juga penggunaannya. Di dunia barat, tidak ada kebutuhan besar untuk menggunakannya sebagai alat tukar. Kebutuhan yang lebih besar adalah memiliki rekening tabungan yang dapat diandalkan. Namun, ketika kita melihat ke belahan dunia lainnya, ke negara-negara dengan rezim otoriter atau dengan akses yang sulit atau bahkan tidak ada akses ke sistem keuangan tradisional, ada kebutuhan untuk menggunakannya sebagai alat tukar. Dan itulah mengapa orang-orang ini menggunakan Bitcoin sebagai alat tukar. Intinya adalah bahwa Bitcoin seperti emas digital, yang memiliki kemampuan untuk menjadi mata uang di seluruh dunia. A datang sebelum B, jembatan di antara keduanya adalah waktu. Namun aku akui, sejak awal kemunculan Bitcoin, ada satu hal yang secara fundamental berubah. Ada persaingan. Mata uang kripto lainnya mencoba menyalip Bitcoin. Aku mengajari orang-orang cara mencetak koin, dan sekarang banyak peniru bermunculan. Kebanyakan dari mereka dengan proyek yang sama sekali tidak masuk akal. Blockchain, DeFi, Web3, semua hanya kata-kata kosong. Jika kamu mengira mereka mirip dengan Bitcoin, kamu telah tertipu oleh para pemalsu. Mereka seperti uang fiat dengan steroid.
Devaluasi uang yang cepat melalui inflasi mengubah dunia menjadi kasino. Semua orang mencoba menghasilkan uang dengan cepat. Jika kamu melihat Bitcoin naik dengan cepat, dan sekarang kamu mencari hal besar berikutnya, proyek kripto besar berikutnya, aku bisa memahamimu. Tapi aku punya satu pertanyaan untukmu, karena aku lupa. Apa yang terjadi dengan roda, listrik, atau internet? Apakah mereka telah digantikan oleh hal besar berikutnya? Tentu saja tidak, karena mereka adalah solusi yang sempurna untuk masalah yang konkret. Semua kemajuan dan peradaban manusia terkait dengan pencarian uang yang lebih sulit, yang berpuncak pada emas, yang pada akhir abad ke-19 menjadi standar global karena stabilitas dan pertumbuhan pasokan tahunan yang relatif rendah, sekitar 2%, yang memungkinkan orang untuk menabung untuk masa depan. Suatu ketika, bencana manusia terjadi ketika pemerintah melarang penggunaan emas sebagai alat pembayaran dan menggantinya dengan kredit fiat. Menabung menjadi tidak mungkin dilakukan dan masa depan menjadi lebih tidak pasti. Pemerintah telah mencapai daya beli yang tak terbatas dengan mengorbankan mereka sebagai budak-budaknya. Bitcoin memecahkan masalah pelestarian kekayaan dengan menyediakan bentuk hard money yang terdesentralisasi, tahan inflasi, dan aman yang berfungsi sebagai rekening tabungan global yang tahan sensor. Sekarang, aku ingin tahu, masalah apa yang dipecahkan oleh koin-koin lainnya? Tentu saja bukan yang satu ini. Aku hanya menyebutkan hal ini untuk memperjelas satu hal. Bitcoin tidak ada hubungannya dengan proyek-proyek lainnya. Koin-koin ini berpura-pura menjadi uang, namun sebenarnya adalah copycat yang cacat dan lumpuh. Membandingkan koin-koin lain dengan dolar AS yang palsu akan lebih masuk akal. Karena prinsip-prinsip dasarnya sangat mirip, bahkan terkadang sama persis. Kata-kata mendikte persepsi kita tentang dunia. Bitcoin tidak sama dengan kripto. Secara persepsi, Bitcoin adalah bagian dari kripto. Pada kenyataannya, kripto hanyalah fiat digital, sedangkan Bitcoin adalah emas digital. Hal yang sama berlaku untuk tokoh-tokoh seperti Sam Bankman-Fried. Hanya karena dia adalah seorang penipu kriminal dan menipu banyak orang dengan perusahaannya FTX yang bangkrut, tidak membuat Bitcoin menjadi penyebabnya. Ini seperti mengatakan bahwa itu adalah kesalahan bank sentral. Jika pencopet mencuri dompet Anda, bank sentral bisa disalahkan untuk banyak hal. Tetapi dalam kasus ini, bank sentral tidak bersalah. Jika kamu tidak membongkar pemahamanmu tentang dunia ke dalam prinsip-prinsip dasarnya, mustahil untuk membedakan antara racun dan penawarnya. Jika Bitcoin mengajarkan satu hal, maka itu adalah kerendahan hati. Untuk benar-benar memahaminya, kamu harus menyingkirkan pola pikir lama yang cacat dan mulai melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, secara kritis dan dengan cara pandang yang jernih. Hanya dengan begitu, kamu bisa menembus kebisingan dan fokus pada sinyal yang sesungguhnya. Bitcoin mengingatkan kita bahwa dunia tidak berputar mengelilingi keyakinan pribadi kita. Kamu bisa menghindari kenyataan, tapi kamu tidak bisa menghindari konsekuensi dari menghindari kenyataan. Bitcoin dibangun di atas matematika dan kode komputer, berlandaskan hukum-hukum alam semesta. Karena itu, seiring waktu, Bitcoin telah membantah sebagian besar argumen yang menentangnya. Namun sayangnya, ada satu hal yang masih menjadi batu sandungan, masalah skalabilitas. Bitcoin hanya dapat memproses 7 transaksi per detik dibandingkan dengan Visa yang dapat memproses 1.700 transaksi per detik atau Mastercard yang dapat memproses 5.000 transaksi per detik. Bagaimana aku bisa mengklaim bahwa mata uang ini bisa menjadi mata uang global? Mungkin aku telah melakukan kesalahan besar. Masalah ini begitu mendesak sehingga menimbulkan konflik di dunia maya, perang ukuran blok. Perwakilan dari lebih dari 50 perusahaan menghadiri sebuah pertemuan yang menghasilkan sebuah pernyataan niat untuk menggandakan ukuran blok dari 1 MB menjadi 2 MB dan disebut sebagai Perjanjian New York. Exchange besar, penyedia dompet, dan bahkan 80% penambang ingin mendorong rencana ini ke depan. Bitcoin menghadapi ujian berat. Apakah beberapa pemain yang kuat sekarang berada dalam posisi untuk memaksakan kehendak mereka? Di manakah desentralisasi? Jika para penambang adalah penentu kebenaran dan mereka bergabung, apakah mereka adalah penguasa Bitcoin? Untungnya tidak. Aku telah menyembunyikan sebuah teka-teki penting darimu. Pengguna memiliki pilihan untuk mengoperasikan node, komputer kecil yang menyimpan seluruh blockchain dan terhubung ke jaringan untuk memeriksa apakah blok baru sesuai dengan aturan protokol. Detail kecil ini menjadikan pengguna sebagai konstituen yang paling penting, di mana dalam kasus Perjanjian New York, pengguna adalah entitas yang dianggap remeh. Para pengguna berkomunikasi dengan sangat jelas. Jika kamu mengubah ukuran blok,
node kami akan menolak blokmu. Dengan begitu, Bitcoin akan terpecah menjadi dua rantai. Satu rantai dengan aturan lama dan satu lagi dengan aturan baru. Sebuah jaringan tanpa pengguna akan menghilang menjadi tidak relevan secara ekonomi, dan para penambang sendiri akan menghancurkan sumber pendapatan mereka. Dan karena itu, para penambang telah mundur dari rencana mereka. Namun, beberapa konspirator masih melanjutkan rencana mereka dan menciptakan versi bercabang dari Bitcoin. Jaringan ini sekarang dikenal sebagai Bitcoin Cash dan lenyap seperti yang diharapkan. Menjadi tidak berarti sama sekali. Banyak fork Bitcoin yang mengikuti, diprakarsai oleh orang-orang yang berpikir bahwa visi mereka untuk Bitcoin lebih unggul. Semua rantai ini hanya mendapatkan sedikit perhatian, sementara Bitcoin adalah pemenang yang bersinar di puncak, secara ekonomi dan dalam hal keamanan jaringan. Tetapi hal ini membuka pertanyaan penting. Mengapa para pengguna memutuskan demikian? Karena bagaimanapun juga, masalah skalabilitas tetap ada. Karena peningkatan ukuran blok hingga 2 kali lipat, atau 3 kali lipat, atau bahkan 10 kali lipat, tidak akan menyelesaikan masalah yang mendasari potensi pencatatan semua transaksi global pada blockchain. Jika kita ingin mencatat semua transaksi di blockchain, kita mungkin harus meningkatkan ukuran blok sebanyak 1 juta kali lipat. Secara teknis, hal ini sama sekali tidak menjadi masalah, tetapi dengan itu kita menghancurkan keamanan jaringan. Peningkatan ukuran blok sebesar 1 juta, berarti blok tersebut berukuran 1 terabyte. Sebagai perbandingan, blockchain lengkap saat ini, sejak tahun 2009, hanya berukuran 600 GB. Menjamin ruang penyimpanan ekstra sebesar 1 terabyte setiap 10 menit tidak terjangkau oleh pengguna biasa. Jadi, alih-alih memiliki 1/10.000 pengguna node independen, kita akan dipaksa untuk tunduk pada perusahaan-perusahaan besar yang merupakan satu-satunya yang mampu membiayai volume penyimpanan ini. Hal ini membuat sentralisasi jaringan dan pengguna kehilangan pengaruhnya dan terdegradasi menjadi budak seperti dalam sistem fiat. Itulah mengapa volume transaksi yang relatif rendah adalah sebuah fitur dan bukan bug. Jadi, jika tidak ada cara lain untuk meningkatkan skala jaringan tanpa menyentuh sentralisasi, kita harus memikirkan solusi yang lebih baik. Halvini memahami ini sejak awal. Perlu ada sistem pembayaran lapis kedua yang lebih ringan dan lebih efisien. Bitcoin berfungsi sebagai jaringan penyelesaian yang aman. Transaksi Bitcoin akan terukir dalam kode selama Bitcoin masih ada. Bisa jadi selama ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu tahun. Tidak perlu melacak pembelian kopi harian kamu di blockchain Bitcoin. Untuk mencapai tingkat desentralisasi dan keamanan maksimum bagi Bitcoin, kita memilih untuk mengalihdayakan skalabilitasnya. Teknologi lapisan kedua dan ketiga seperti Lightning Network dibangun di atas Bitcoin dan memungkinkan kita mengirim hingga jutaan transaksi per detik dengan kecepatan cahaya hanya dengan biaya sepersekian sen. Jika untuk alasan apapun kamu tidak menyukai ide teknologi lapisan kedua dan ketiga, dan kamu menginginkan Bitcoin dengan blok yang lebih besar, kamu dapat bergabung dengan salah satu dari sekian banyak hard fork. Inti dari Bitcoin adalah kebebasan. Kamu dapat membuat keputusan sendiri. Tidak ada yang menghalangimu untuk berpartisipasi di sana. Kalau menurutmu pandanganku atau pandangan para Bitcoin maksimalis terlalu ekstrim, tunggulah sampai kamu bertemu dengan para fiat maksimalis. Kami mengusulkan dan memperjuangkan sebuah sistem yang dibangun di atas kebebasan, perdamaian, hak atas kepemilikan, dan kebenaran. Sementara pihak lawan justru mengandalkan perbudakan, kekerasan, pemiskinan massal, dan penipuan. Biaya Bitcoin dapat diukur secara jelas, konsumsi energi. Namun sistem fiat hampir tidak memerlukan energi sama sekali, karena biaya sebenarnya dari fiat terletak di tempat lain. Biaya itu adalah kerusakan yang perlahan-lahan terjadi di setiap aspek kehidupan. Kita sedang berada dalam perlombaan antara kelimpahan yang didorong oleh teknologi dan kemiskinan yang dipaksakan oleh pemerintah. Inflasi adalah pajak yang paling regresif. Orang kaya dapat melindungi diri mereka sendiri dengan membeli aset-aset yang tahan terhadap inflasi. Sementara masyarakat miskin umumnya menyimpan cadangan kekayaan mereka dalam bentuk mata uang. And I cannot afford to live. Tidak mengherankan, para parasit fiat yang berbicara sepanjang hari tentang ketidaksetaraan tidak pernah menyebutkan hal ini, tetapi menyalahkan orang kaya, negara lain, cuaca, atau yang lainnya. Semua orang harus disalahkan atas fakta bahwa penduduk semakin miskin, kecuali mereka yang mencetak uang. Dan karena semua orang harus disalahkan,
Negara yang seharusnya Samaritan justru harus mencetak lebih banyak uang untuk melindungi penduduk dari musuh, yang pada kenyataannya menciptakan lebih banyak lagi kehancuran ekonomi. Dalam konflik atau perdebatan apapun, pencetak uang fiat selalu berada di pihak yang jahat dan salah. Jika kamu ada di pihak yang dibiayai dengan mendevaluasi uang orang lain, kamu salah dan jahat. Ini adalah binary. Perampokan, penipuan, dan kekerasan adalah kejahatan. Propaganda, manipulasi, dan kebohongan tidak dapat membatalkan kenyataan ini. Mungkin terdengar kasar, tetapi yang saya pedulikan adalah realitas kebaikan, bukan persepsi tentangnya. Ada kebenaran dan ada ketidakbenaran, dan jika Anda berpegang teguh pada kebenaran, bahkan melawan seluruh dunia pun, Anda bukan orang gila. Jika kita tidak lagi ingin menanggung beban dari sistem fiat, kita harus menanggung biaya sistem alternatif, karena tidak ada sesuatu yang berharga yang datang tanpa pengorbanan. Mobil, mesin cuci, pesawat terbang, komputer, baja, dan banyak teknologi modern lainnya yang merupakan bagian mendasar dari kehidupan kita menghabiskan banyak listrik, namun kita memproduksi dan menggunakannya, karena itu layak. Mengapa Anda memilih standar yang berbeda untuk teknologi moneter, yang menawarkan uang yang tidak dapat rusak, uang yang sehat yang melindungi orang dari perbudakan hutang seumur hidup? Tapi bagaimanapun, seperti yang sudah saya katakan, tidak masalah apa yang Anda pikirkan. Sejarah telah menunjukkan bahwa realitas dan teknologi tidak berhenti karena pendapat individu dan kamu tidak dapat melindungi dirimu sendiri dari konsekuensi orang lain yang memegang uang yang lebih keras daripada dirimu. Kamu akan pindah ke sana atau kamu akan kehilangan nilaimu. Adopsi Bitcoin tidak seperti adopsi iPhone, di mana sangat menyenangkan dan bagus untuk memiliki teknologi baru, tetapi lebih seperti adopsi Mesiu. Tentara Perancis tidak memiliki pilihan apakah mereka akan mengadopsi Mesiu atau tidak. Mereka akan beradaptasi atau hancur. Bitcoin adalah bubuk Mesiu finansial. Bitcoin tidak membutuhkan pemasaran, karena realitas ekonomi yang akan menang. Uang yang paling kuat yang akan menang. Emas mengalahkan perak, bukan karena emas memiliki pemasaran yang lebih baik, tetapi karena realitas ekonomi. Pasokan emas tumbuh pada tingkat yang jauh lebih lambat daripada perak, sehingga nilai perak menurun. Pertumbuhan pasokan Bitcoin menuju ke arah nol. Sementara segala sesuatu di dunia berkembang, pasokan Bitcoin dibatasi. Realitas ekonomi juga akan berlaku dalam kasus ini. Kamu dapat menghindari realitas ekonomi, tetapi kamu tidak dapat menghindari konsekuensi dari menghindari realitas ekonomi. Jadi mungkin, ada baiknya kita memahami kelangkaan absolut sebelum mayoritas orang memahaminya. Pada dasarnya, inilah janji yang ditawarkan Bitcoin kepadamu, bahwa tidak akan pernah ada lebih dari 21 juta. Konsekuensi dari prinsip ini akan terungkap seiring berjalannya waktu. Masa depan sudah ada di sini, hanya saja tidak terdistribusi secara merata. Ya ampun, maksudku, aku tidak ingin memuji diriku sendiri, tapi barusan itu cukup bagus kan? Dan ya, aku tahu bahwa itu terasa berat untuk dicerna. Tapi tetap saja, jika kamu tidak percaya atau tidak mengerti, aku tidak punya banyak waktu lagi untuk meyakinkanmu. Maaf untuk itu, tetapi hanya ada dua hal yang benar-benar langka, Bitcoin dan waktu. Dan aku sangat menghargai waktuku. Meskipun demikian, kami belum selesai. Seperti kata pepatah, yang terbaik disimpan untuk yang terakhir. That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. Tidak pernah ada pemerintahan yang tidak sekarang atau nanti mencoba mengurangi kebebasan rakyatnya dan mendapatkan kontrol yang lebih besar atas mereka, dan mungkin tidak akan pernah ada. Oleh karena itu, alih-alih mencoba meyakinkan pemerintah kita saat ini untuk tidak mencoba, kami para cypherpunks mengembangkan teknologi yang akan membuat pemerintah tidak mungkin berhasil. Kami melanjutkan kisah kebebasan individu-individu umat manusia. Seseorang tumbuh dewasa, dan mereka berjuang melawan kolektif yang luar biasa. Sistem bekerja melawan mereka, sehingga mereka membangun sebuah kapal dan berlayar ke dunia baru, yang tidak terlalu diatur dan lebih bebas. Saat ini, setiap tempat sudah ditemukan, dan terikat dengan sistem fiat. Jadi, di manakah batas selanjutnya bagi mereka yang haus akan kebebasan?
Di dunia maya, kamu bisa memilih di mana menempatkan tubuhmu. Kamu bisa memilih di mana menempatkan pikiranmu. Dan akhirnya, kamu dapat memilih di mana kamu akan menempatkan kekayaanmu. Yang tidak lain adalah hasil kerja kerasmu, waktu dan energi yang telah kamu korbankan. Jadi, ketika kekuatan yang ada mendevaluasi kekayaanmu, mereka mendevaluasi waktu dan energimu. Setiap kali pemerintah mencetak $1, mereka mendevaluasimu dan hidupmu. Oleh karena itu, keputusan di mana menempatkan kekayaanmu adalah salah satu keputusan terpenting dalam hidupmu. Alasan mengapa Matriks bekerja adalah karena kamu tidak menyadari bahwa kamu sedang berada di dalam Matriks. Ini cukup realistis untuk terasa nyata, tetapi tidak nyata. Kehidupan di dunia yang penuh dengan inflasi persis seperti itu. Terasa nyata, Anda tidak melihat bug, tetapi tidak nyata. Dunia tempat kita dibesarkan dimanipulasi. Jika kamu hanya menggunakan pengalaman hidupmu sebagai referensi untuk memahami dunia, paradigmamu akan terpecah-pecah dan rusak. Kamu harus mengambil jarak, mempelajari sejarah, dan melepaskan diri dari pola pikir kelompok. Bitcoin adalah sebuah paradigma yang membongkar pemahamanmu tentang dunia dan menyatukannya kembali. Ini tidak seperti apapun yang pernah kita lihat sebelumnya, dan sekali kamu melihatnya, kamu tidak akan bisa melupakannya. Kebijakan fiat dalam kondisi terbaiknya bersifat demokratis. Dalam demokrasi yang berfungsi, mayoritas yang memutuskan. Dalam demokrasi yang tidak berfungsi, elit dan aparat birokrasi yang memutuskan. Di Bitcoin, semua partisipan menyepakati titik temu terendah bersama, yaitu aturan protokol. Hal ini tidak didasarkan pada paksaan, tetapi pada kesukarelaan, pada konsensus berbasis protokol. Tiket untuk keluar dari kegilaan fiat dihargai dengan Bitcoin. Meskipun tidak ada yang menodongkan pistol ke kepalamu jika kamu tidak ingin membelinya. Tidak ada yang memaksamu untuk bertransaksi dengan Bitcoin. Tidak ada yang memaksa kamu untuk membeli Bitcoin. Perbedaannya dengan dunia lama adalah Bitcoin bersifat sukarela. Jika kamu yakin bahwa Bitcoin dapat menyelesaikan masalahmu, baik itu inflasi dan hilangnya daya beli atau sensor atau hal lainnya, kamu dapat bergabung dengan Bahtera ini kapan saja. Bitcoin adalah kapal untuk berlayar ke dunia baru. Dan itu adalah satu-satunya kapal yang kita miliki. Saya menciptakan Bitcoin di depan mata. Kami tidak memiliki terlalu banyak bola mata, dan beruntung, bola mata yang kami miliki tidak menghancurkan kami. Menciptakan kembali kelangkaan digital tidak mungkin dilakukan. Satu kesempatan, satu peluang, untuk meraih semua yang kita inginkan. Oh, dan satu hal lagi yang lupa aku sebutkan, identitasku masih belum terpecahkan. Pada bulan April 2011, aku mengirimkan email terakhirku yang diketahui publik ke pengembang Bitcoin, Mike Hearn. Aku punya beberapa hal lain dalam pikiranku, seperti biasa. Aku sudah beralih ke hal yang lain. Bitcoin berada di tangan yang tepat. Pernyataan ini adalah penarikan diriku secara resmi. Kamu belum pernah mendengar kabar dariku sejak saat itu. Kamu ingin tahu siapa aku sebenarnya. Aku mengerti. Tapi sebenarnya, kamu tidak ingin tahu. Kamu menyukai perburuan. Kamu menyukai teka-teki, perenungan. Kamu tidak ingin tahu jawabannya. Dan jika kamu jujur pada diri sendiri, kamu akan tahu itu. Apapun itu, aku akan mengambil keputusan darimu. Kau tidak akan pernah tahu siapa aku. Aku Satoshi, tidak ada orang lain. Bitcoin adalah hadiahku untuk dunia. Kepergianku adalah kesimpulan akhir. Aku menciptakan sebuah cara, memberikannya, dan pergi. Bitcoin bukan tentang diriku, melainkan tentang kamu dan semua orang.